Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah pengolahan data elektrik ya. Jadi kita di sini belajar pendekatan data analis di mana nanti kita bisa mengolah data hingga menampilkan visual atau visualisasi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba ya pivot table. Jadi di pivot table itu sudah membuat beberapa chart atau diagram ya, seperti bar chart, pie chart, dan line chart. Jadi saya share screen dulu ya. Nah, jadi kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu ya tentang pivot table. Nah, qadarullah ini file yang saya uji coba pekan lalu itu hilang. Jadi jawabannya nggak ada, sehingga saya ngambil punya Haikal tadi di tugasnya. Jadi beberapa mahasiswa itu sudah ngumpuli tugasnya ya, cuman ada yang belum, jadi waktunya sudah tidak kita terima lagi. Nah, jadi saya ambil salah satu saja ya, salah satu dari kalian untuk saya jadikan contoh, di mana pada pertemuan kali ini untuk menyambung sesi yang lalu, di sini kita sudah punya mini dashboard ya. Jadi kita akan melengkapi mini dashboard ini. Nah, untuk menampilkan visualisasi datanya dan membuat data interaktif. Jadi silakan nanti kalian akses lagi ya file tugasnya atau file uji coba yang pekan lalu. Kita akan melengkapi ini sebelum kita masuk ke data visualisasi di sesi pertemuan 7 ini. Jadi ini sesi terakhir ya, karena pekan depan itu kita sudah UAS, insya Allah. Nah, untuk hari ini tuh memang sama seperti pivot table, jadi nggak ada rumus-rumusnya. Jadi kita pure sudah masuk ke bagian akhir, yaitu data visualisasi, menampilkan data dalam bentuk visual. Oke, ini ada teman yang join. Oke, silakan ya teman-teman akses lagi ya. Rekan-rekan mahasiswa silakan akses lagi di file ini ya, file yang pekan lalu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah sheet mini dashboard, di mana mini dashboard ini sebetulnya terbuat dari shape. Jadi ini sebetulnya shape. Nah, jadi kalau misalnya kita arahkan kursor, kemudian kita klik di sini, itu ada satu menu tambahan shape format. Nah, shape format ini ya bisa kita ganti-ganti nih warnanya. Ini shape ya, cuman kotak saja. Jadi kalau mau buat seperti ini, insert shape gini. Nah, pilih yang kotak gini. Nah, seperti ini. Tinggal diketikkan isinya apa. Nah, seperti itu saja. Cuman di sini karena memudahkan kita supaya langsung ke inti ya, inti pembelajarannya. Jadi di sini sudah disiapkan shape-nya. Oke, dari pekan lalu itu kita sudah membuat ada B01, B02, B03, kemudian B04 sesuai dengan case yang ada di worksheet case practice ini. Oke, sekarang kita tampilkan nih. Nah, di sini ada penjualan unit setiap brand mobil. Di sini untuk B01. Jadi setiap penjualan mobil ya, unit penjualan mobil itu ditaruh dia di bagian penjualan unit setiap brand mobil. Oke, caranya gimana? Caranya kita tinggal cut saja. Jadi Ctrl X ya. Jadi diklik sini atau diklik di chartnya, kemudian klik menu cut. Nah, tapi harus benar dulu nih ya, harus benar dulu diagramnya, chartnya.
Kalau mau shortcutnya, diklik saja di bagian chart areanya, kemudian Ctrl X. Ctrl X, kemudian pindah ke sheet mini dashboard, lalu Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal menyesuaikan saja. Oke. Yang judulnya saya delete, karena judul kita buat dari shape ini ya. Kemudian yang bagian bawah ini labelnya itu bisa kita, ya tabelnya ya bisa kita hilangkan. Nah, sehingga seperti ini. Oke. Nah, ini udah clear untuk yang penjualan unit setiap mobil. Kemudian persentase penjualan setiap kota ini adalah pie chart yang ada di B02. Jadi klik lagi chartnya, kemudian boleh klik kanan, kemudian pilih menu cut. Atau klik lagi chartnya, Ctrl X. Jadi yang memudahkan kalian saja. Kalau mudahnya klik kanan, kemudian pilih menu cut, silakan. Kalau misalnya Ctrl X juga silakan. Tergantung kemudahan saja. Oke, kemudian kita paste di sini. Atau kalau misalnya nggak mau shortcut, klik kanan, kemudian paste. Ini. Paste. Sebetulnya lebih enak sih menggunakan shortcut aja ya. Ctrl V. Udah kita letak dia di sini. Ini kita close dulu fieldnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk penjualan sudah clear juga. Jadi tinggal kita masukkan aja ya, Ctrl X, Ctrl V, gitu doang. Kemudian top 5 penjualan unit oleh branch manager. Ini kita ambil yang B03 saja, yang dari top 3 dari branch manager. Oke, kita Ctrl X lagi. Kemudian pindah ke mini dashboard. Ctrl V. Kita taruh lagi. Oke. Oke, ini ada teman kalian dulu. Silakan ya, silakan dibuat ya. Kemudian tren penjualan unit bulanan ini yang kita gunakan itu chart line yang pekan lalu kita uji coba ya. Ini kita ke bawah dulu. Oke, di B04. Ctrl X, kemudian Ctrl V. Kita tarik dia di sini. Kemudian kita sesuaikan nih. Oke, nanti jadinya seperti ini. Oke, baik, di sini saya tunggu dulu. Nah, sampai di sini apa sudah bisa? Atau ada kendala? Gimana? Aman? Aman Pak, nggak ada Pak. Aman ya. Yang lain gimana? Jadi tinggal kita cut saja, kemudian kita pastekan di dalam mini dashboard. Nah, cuman itu saja. Oke, lalu di sini di dashboard kita itu ada total penjualan mobil. Nah, total penjualan mobil kita bisa ambil dari B01 yang unit terjual. Jadi ini total penjualan mobil ya. Nah, caranya itu cukup gampang ya. Jadi tinggal sama dengan, kemudian klik B01-nya, dan klik di total penjualan ini. Yang unit terjual ya, yang grand totalnya. Lalu enter saja. Nah, nanti muncul di sini.
Oke, saya ulangi lagi. Sama dengan kemudian pilih sheet B01, lalu pilih di grand total ini. Nah, kemudian enter. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada kendala atau ada yang mau diulangi, silakan disampaikan. Oke. Jadi di sini kita belum masuk ke dashboard interaktifnya, tapi kita sudah clear untuk membuat dashboardnya. Oke, kalau nggak ada kendala, kita lanjut ke membuat untuk dashboard interaktifnya. Oke, gimana? Bisa semua? Oke, ada yang baru join nih. Furkan, gimana Furkan? Bisa? Furkan Fadisha, bisa nggak? Hayat, Furkan, gimana? Jadi telah masuk juga, Pak. Gimana? Barusan telah join juga, Pak. Jadi Oh gitu. yang pertama belum ini, Pak. Oke. Hayatun Rida, gimana? Gimana Hayatun Rida? Hadir, Pak. Gimana? Bisa? Oke, nggak kedengeran nih suaranya. Aklima deh, Aklima gimana? Belum coba, Pak. Oh, dicoba. Haikal nih, Haikal yang punya file gimana? Aman, Pak. Oke. Ini karena Haikal dia pilih yang desain chartnya hitam seperti ini, makanya tampilan saya seperti ini juga. Karena ini filenya punya Haikal. Oke. Silakan ya yang baru join, silakan diuji coba karena filenya ini kita akan kirim ya. Nanti kirim lagi filenya di add link. Oke, jadi cukup mudah ya, tinggal cut saja kemudian paste di sini. Karena untuk shape-nya sudah memang dipersiapkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat dashboard interaktif di mana nanti ada menu, kita buat menu di sini. Nah, di mana setiap menu itu kalau diklik nanti tampilan dashboardnya itu akan berubah. Jadi tampilan data di dashboardnya akan berubah. Oke. Jadi kita mesti tahu ya, di awal waktu setelah UTS kita belajar pengolahan data ini ya. Di awal kita sudah membersihkan data, mempersiapkan data, formatnya juga sudah sesuai, maka selanjutnya kita menampilkan data tersebut menjadi informasi dengan visualisasi yang bagus gitu. Sehingga data yang diolah itu memang betul-betul menjadi informasi. Oke, kita akan membuat menu di sini. Jadi namanya itu slicer. Nah, kalau di Excel namanya slicer. Jadi kalian cukup klik salah satu saja dari chart yang sudah kita buat di sini. Klik salah satu seperti ini. Kemudian di pivot chart analyze. Oke, silakan klik saja yang di bagian ini ya. Kemudian pivot chart analyze. Di sini ada insert slicer. Jadi insert slicer ini digunakan untuk membuat sebuah menu di mana menu ini bisa menjadi interaktif ke user. Nah, sehingga dia disebut nanti interaktif dashboard. Nah, seperti itu.
Jadi kita klik saja insert slicer-nya. Di sini kita mau menampilkan menu apa. Jadi kita menampilkan menu yang penting saja. Jadi misalkan brand dan kota. Nah, kita intinya mau tahu brand dan kota itu nanti muncul di chart ini. Unit terjualnya berapa, persentasenya berapa, kemudian yang dijual itu oleh si branch manager berapa, dan timeline unitnya berapa. Maka di sini kita pilih yang penting itu kota dan brandnya. Unit terjual nggak perlu kita pilih karena di sini ada penjualan unit setiap brand mobil. Total penjualan juga ada di sini, di atas ini. Nah, jadi yang kita pilih itu adalah kota dan brand. Kemudian kita oke. Nah, jadi ada tampilan seperti ini nanti. Oke, ini ada teman yang join lagi. Oke. Nah, ini kita tinggal susun saja, misal di sini. Oke. Kemudian ini kita tarik. Jadi ini disesuaikan saja ya. Oke. Disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi di sini kalau kita klik misalnya ini aktif semua ya, berarti dia terlihat ya untuk setiap kota dan juga brand. Tapi di sini hanya brand ya. Jadi kalau kota Medan dan brandnya itu Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota akan muncul nih unit penjualannya di sini. Tapi di yang lain belum. Jadi hanya muncul di sini. Kemudian kita klik Jakarta, nah muncul di sini. Kemudian kita klik Bali, nah muncul di sini. Kalau misalnya mau pilih kotanya itu lebih dari satu, maka harus diklik yang ini. Jadi ini multi select. Jadi klik saja yang ini, kemudian pilih misalnya Bali dan Medan. Nah, mau menampilkan cuman Honda, klik lagi multi select-nya. Kita hilangkan centang yang lain. Nah, Honda saja. Di Jakarta, masuk lagi dia. Ya, totalnya juga ngikut nih. Nah, seperti itu. Kalau mau menghapus semua, klik yang ini. Jadi, clear filternya. Oke. Kalau mau memilih satu saja, boleh dihilangkan nih centangnya. Bloknya ini boleh dihilangkan. Tapi lebih mudah diklik saja multi select ini. Nanti klik aja salah satu, udah. Yang lainnya hilang. Tapi kalau misalnya lebih dari satu mau kita pilih, klik multi select-nya, kemudian pilih. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini sudah masuk dia dashboard interaktif. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya? Pak, bisa diulang Pak, saya ketinggalan Pak. Yang bagian mana ketinggalannya? Yang bagian kota sama brand tuh Pak. Oke, yang slicer ya. Oke, kita ulang lagi. Oke. Ini saya buat Oke, kita mau buat ini biar bisa interaktif, maka kita buat namanya slicer. Jadi di sini klik lagi chartnya, ya chart area ini kita klik, kemudian pilih menu pivot chart analyze, lalu kita pilih insert slicer yang ini. Nah, lalu kita pilih yang penting di sini adalah kota dan brand. Nah, kenapa yang lain enggak, unit terjual ini enggak? Karena sudah ada di sini. Sudah ada kita buat di penjualan unit ini. Dan total penjualan juga sudah kita buat di atasnya. Jadi yang ingin kita lihat nanti agar dashboardnya interaktif itu hanya kota dan brand. Kemudian kita oke saja. Jadi pilih pivot chart analyze, kemudian pilih insert slicer, lalu pilih dicentang kota dan brandnya. Kemudian oke. Nah, ini kita susun saja di sini. Boleh ya, boleh di mana saja ya, nggak masalah.
Untuk penempatan-penempatan ini itu sebetulnya dipelajarinya lebih dalam di UI UX. UI UX itu kan desain antarmuka itu juga dibahas ya. Oke. Nah, jadi ini tinggal klik-klik saja. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, nanti dia chart ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita pilih di sini. Ingat kalau lebih dari satu diklik yang ini ya, yang tanda centang ini. Kalau misalnya memilih lebih dari satu menu. Oke, seperti itu saja. Oke, bisa Rian? Bisa Pak, udah bisa Pak. Oke, sip. Nah, ini yang disebut dengan dashboard interaktif. Tapi di sini masih belum sempurna karena yang lain belum berubah. Nah, jadi kita pinginnya setiap kali kita memilih ini, misalnya di Bali nih, saya pingin di Bali, nah jumlah penjualan Honda dan Toyota itu berapa persen. Nah, jadi pie chart-nya juga berubah, kemudian branch manager yang menjual juga berubah, dan timeline unit terjual ini juga berubah sesuai dengan slicer yang kita pilih atau menu yang di slicer, di mana menu ini yang kita gunakan untuk memilih kota dan juga brand. Jadi berubah nih semua. Nah, maka kita perlu connection report namanya. Connection report. Jadi diklik di sini. Jadi ini perlu satu-satu slicernya ya. Kita klik di slicer kota dulu. Kemudian di sini report connection. Oke, report connection-nya kita klik. Lalu di sini muncul nih pivot table yang sudah kita buat. Nah, di sini karena untuk mini dashboard kita menggunakan sheet B01, B02, B03, B04, maka di sini kita centang nih. Oke. Oke, seperti itu. Lalu yang brand juga kita lakukan hal yang sama, diklik slicer brandnya, kemudian klik kanan, lalu report connection. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita centang lagi. Karena asal chart ini adalah berasal dari sheet B01 sampai B04. Lalu kita oke. Nah, sudah. Oke, ini kita hilangkan supaya oh enggak, kita hilangkan filternya ya. Nah, kita hilangkan filternya. Oke, nah. Sekarang kalau misalnya kita mau pilih Bali, kemudian Jakarta, nah dia langsung berubah nih, Bali, Jakarta, penjualan setiap kotanya. Unit terjualnya juga berubah di sini. Brandnya misalnya cuman Honda dan Mitsubishi kita pingin. Nah, ini ya, timelinenya juga ikut berubah. Jadi semua yang ada di sini itu berubah. Kalau misalnya kita tambahkan Medan, kemudian Nissan misalkan, maka di sini juga berubah. Misalnya Medan, berarti Medan tuh branch manajernya Togar Sitorus nanti di sini. Jadi nambah Togar Sitorusnya, persentasenya juga jadi 3 di pie chart-nya. Dan di unit terjualnya itu bertambah untuk Nissan-nya. Timeline juga menyesuaikan. Medan. Oke, nah ini bertambah ya. Bertambah 1 dan ini ada Togar Sitorus. Karena branch manager Medan itu adalah Togar Sitorus. Dan saya tambah Nissan, maka di sini akan bertambah nih Nissan-nya di sini. Nah, oke. Nah, dia nambah di sini dan di persentase juga berubah. Di timeline juga berubah seperti itu. Oke. Gimana Hafiz, ada yang mau disampaikan? Oke, jadi seperti itu ya interaktif dashboardnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ini hanya menyambung dari pertemuan yang lalu ya.
Jadi kalian sampai sini sudah bisa membuat nih dashboard seperti ini. Jadi cukup gunakan pivot table, kemudian pivot chart, lalu gunakan slicer untuk membuat menu-menu interaktifnya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian, kalau nggak salah ya, kalau misalnya kalian menggunakan Excel 2010 ke bawah, kalau misalnya diklik chartnya ini, itu pivot chart analyze-nya itu bukan ini namanya ya, bukan pivot chart analyze namanya, kalau nggak salah saya. Tapi kalau mau sama itu namanya itu berarti menggunakan Excel 2016 ke atas. Nah, kalau saya ini menggunakan Microsoft Excel 365. Oke, kemudian di sini kita bisa nambah lagi nih semacam slicer, tapi dia itu timeline. Jadi bisa pilih yang insert timeline ini. Nah, tapi ini hanya ada di Microsoft Excel 2010 ke atas. Jadi kita bisa klik ini dan kita pilih sales date. Dengan catatan sales date ini di data latihan kita, sales date ini dia memang format datanya itu adalah date. Nah, seperti ini ya. Ini udah date, sudah oke. Kalau belum date, silakan diganti di sini. Nah, tapi defaultnya untuk file ini itu memang sudah date. Jadi kita tinggal tambahkan pivot chart, kemudian insert timeline, sales date-nya, kemudian oke. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, ini kita tinggal klik saja. Misalnya di Januari, Maret. Nah, penjualannya seperti ini. Nah, untuk koneksi ke seluruh chart, maka klik kanan lagi dan pilih Report Connection. Kemudian kita centang lagi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, Februari, nah dia berubah. Maret dia berubah. Timelinenya juga berubah ya. Februari, Januari. Kalau misalnya mau pilih Januari, Februari, maka ditahan Shift. Tapi untuk April ini nggak ada ya, data kita sampai Desember saja. Sampai Maret, sorry, sampai Maret. Jadi Januari, Februari ada, Maret ada. Januari sampai Maret. Nah, seperti itu. Ini juga total penjualannya ini berubah-ubah ya. Misal saya masukkan kota Surabaya, nah berubah lagi di sini. Toyota misal masuk, berubah lagi. Jadi ini yang disebut dengan dashboard interaktif, di mana data mentah kita olah menjadi sebuah informasi penting, di mana di sini kita bisa mempresentasikan, kita bisa baca nih. Nah, dengan cara visual, lebih mudah gitu. Oke, sampai di sini sebetulnya untuk praktik yang lalu udah selesai. Jadi mini dashboardnya sudah kita lengkapi. Oke. Untuk desainnya ini ya ini tergantung yang punya file ya nih, karena iCal jadinya warna hitam. Kalau kalian nanti ya beda-beda itu nggak masalah. Misalnya jadi warna putih itu nggak masalah. Jadi disesuaikan saja. Tapi kalau bisa ya semua ya, jangan ada yang hitam satu putih gitu. Oke. Tapi itu tadi ya, untuk user interface itu sebetulnya ada di pelajarannya di UI UX. Bagaimana menyusun interface yang lebih enak dipandang mata gitu. Oke, ini silakan saja ganti nama kalian ya. Nah, ini boleh ganti nama kalian.
Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada pertemuan di data visualisasi, walaupun kita sudah membuat seperti ini ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Atau ada yang bingung nih, gimana sih cara membuat chart-chart ini? Kok bisa sampai di sini? Nah, itu tinggal tadi ya, kalian klik saja di chartnya. Kan kalian sudah buat nih di yang pertemuan yang lalu, B01 ada chartnya, B02 ada chartnya, sampai B04 ada chartnya, ada diagramnya. Tinggal di cut saja. Ctrl X bisa, atau klik kanan cut. Lalu Ctrl V atau paste di sini. Nanti kita tinggal susun saja. Nah, seperti itu. Oke. Saya coba cek satu-satu dulu nih. Anissa, gimana Anissa? Aman, Pak. Aman ya, alhamdulillah. Nurul A'la gimana? Aman, Pak. Aman ya. Muhammad Lutfi. Aman Pak, lagi coba nih. Oke, sip. Oke, jadi itu ya untuk pertemuan yang lalu ya. Jadi kita sudah melengkapi dari mini dashboardnya. Oke. Oke, ini kita close. Jadi silakan ditutup. Tapi jangan lupa di save ya. Nanti tetap dikumpulnya itu di tugas yang hari ini. Jadi ada dua file. Yang pertama file sambungan dari yang lalu, yang ini. Kemudian file yang akan kita uji coba seperti ini. Oke, silakan diakses di pertemuan 7-nya. Di sini kita belajar chart saja. Jadi nggak ada rumus-rumus, kita cuman belajar chart. Belajar cara membuat grafik-grafik ini. Meskipun kita sudah belajar juga yang lalu ya. Yang lalu kita sudah belajar juga, cuman ini biar lebih memahami lagi chart-chartnya. Oke, di sini kita mempunyai di akses worksheet satunya ya, yang data label ya, yang data label. Di sini kita mau menampilkan label-labelnya untuk yang ini ya. Nah, yang lalu kita sudah menampilkannya juga gitu. Jadi di sini diminta untuk outputnya itu seperti ini. Caranya gimana? Caranya ya karena ini kita nggak perlu buat pivot table. Ya kalau mau buat pivot table silakan. Chartnya sama, tapi di sini kita buat non pivot table karena sama saja ya chartnya ya. Jadi di sini di blok saja ini semua, atau Ctrl A juga boleh. Kemudian pilih insert dan ada di sini chart, di bagian chart ini. Di sini ada simbol-simbol ya seperti ini. Nah, kalau untuk bar chart kita bisa pilih yang ini. Ingat ya, bar chart itu untuk membandingkan kuantitasnya, bukan persentase juga ya. Jadi bisa diklik seperti ini, kemudian kita pilih yang vertikal seperti ini. Oke, ini cara pertama. Kalau misalnya mau cara lain, bisa juga insert. Kemudian klik tanda panah yang kecil ini, lalu pilih Alt Chart. Tapi si Excel ini dia pintar, jadi dia bisa melakukan rekomendasi chart untuk setiap tabel yang kita blok. Jadi yang kita blok ini dia akan merekomendasikan, oh bagusnya pakai diagram batang nih, misalnya cluster bar, misalnya seperti ini. Oke, kalau misalnya nggak mau dari recommended chart, bisa diklik alt chartnya, kemudian dipilih saja nih. Nah,
tinggal kita pilih yang bar. Seperti ini. Kemudian oke. Kita taruh misalnya di sini. Oh, di bawah aja deh. Jadi outputnya itu sama seperti yang di atas ya. Oke, ini kita tinggal perbesar saja. Oke. Nah, kemudian di sini karena fokusnya itu ke data label, maka ada labelnya di sini. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat labelnya dengan cara klik tanda plus ini, kemudian kita centang data labelnya. Ini data label yang langsung dia itu menampilkannya itu langsung ke akhir dari barnya. Oke. Nah, luasnya ini saya bisa delete dulu karena di sini biasanya kita menggunakan shape ya, shape seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau lebih komplit lagi nih, terlihat dari data labelnya, maka bisa diklik yang ini, kemudian chart design, lalu pilih add chart element. Yang ini, add chart element. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Nah, tapi kalian jangan pilih yang aneh-aneh dulu, nanti bisa coba sendiri. Karena di sini fokus kita data label. Label itu untuk menampilkan angka-angka yang seperti output ini. Angka 915.277, kemudian Myanmar itu ada 282.542, ya luas ini ya, luas negaranya ya. Maka kita supaya ini ya, supaya kaya akan informasi, maka kita tambahkan labelnya. Sebetulnya kita klik yang ini dan pilih data label udah clear, sebetulnya udah tuntas nih. Cuma kalau mau lebih komplit bisa klik chart design, kemudian add chart element, pilih data label. Nah, di sini coba kita perhatikan bahwasanya ada beberapa pilihan. Kalau data labelnya mau di tengah, tinggal pilih yang ini. Nanti muncul tuh warnanya itu angkanya di tengah dan warnanya hitam ya. Kemudian kalau misalnya di inside end, maka dia di akhir ya. Kemudian inside base itu di awal. Nah, yang tadi, yang dari chart element langsung tanda plus tadi, itu ada di outside end. Nah, kalau data call out jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita pilih inside end, maka dia di dalam seperti ini. Nah, sebaiknya tulisannya kita ganti juga. Jadi bisa klik 2 kali di tulisan ini, di tulisannya, nanti kita bisa ganti nih. Nah, misalnya solid ini, ada tanda ini ya, ada dalam kurungnya, ada kotak gitu. Atau fill, nah ini kita bisa ganti fillnya menjadi warna orange, nah seperti itu. Sebentar ya, sebentar. Apa deh? Oke, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Nah, tapi biasanya kalau yang seperti ini, itu kita memilih yang N ya. Jadi ini saya kembalikan lagi ke semula. Oke. Jadi silakan kita pilih add chart element, kemudian data label, kemudian kita pilih yang outside N. Oke, nah. Dari sini kita sudah memiliki label untuk diagramnya. Kalau cara cepat seperti itu tadi ya. Jadi tinggal klik tanda tambah ini, kemudian centang data labelnya.
Oh, ini ada pilihannya ya kok di 365. Pilih yang outset. Oke, yang lain pun juga boleh, tapi sebaiknya itu outset aja. Oke, itu yang untuk yang sheet yang satu data label. Oke, ini sama seperti mini dashboard kita ya, yang ini ya, yang ini tadi. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah trend line. Nah, outputnya seperti ini. Nah, karena ini belum rapi, jadi kita bisa Ctrl A. Kemudian saya coba format. Di sini ada auto fit kolom. Dia tampil nanti kolomnya jadi fit. Oke, kita mau buat grafiknya seperti ini. Ini kita akan melihat ini ya. Tren luas hutan di Indonesia. Apakah trennya positif atau negatif? Jadi luas hutannya makin lama ini ternyata makin menurun. Tapi di 2010 ini ada luasnya hutannya meningkat. Cuman nggak signifikan. Nah, malah yang lebih banyak itu adalah turunnya. Apalagi di tahun 2000. Di tahun 2000 itu seluas 1.012.800 km persegi. Kemudian di 2010 ini agak nggak meningkat juga ya. Meningkat dari yang sebelumnya. Nggak meningkat, turun. Turun terus nih ya. Turun terus ternyata. Nah, meskipun turunnya nggak signifikan di bagian ini. Oke. Jadi yang seperti ini kita bisa sebut anomali ya. Kenapa bisa di tahun 2000 ini tuh terlalu jauh turunnya? Oke. Nah, kita buat nih trennya ya. Trennya, jadi kita tinggal klik lagi, kemudian Ctrl A. Lalu di sini kita pilih insert dan pilih yang ini ya, line. Yang lain kita pilih. Kalau mau lihat semua chartnya, diklik lagi tanda panah kecil yang ini, kemudian Alt Chart, dipilih yang line. Nah, yang line ini yang penting line ini ya, itu untuk timeline atau trend. Nah, kalau udah ada waktu, itu udah ada berarti timeline. Maka kita pakainya itu jangan pakai kolom, jangan pakai pie chart gitu. Nggak sesuai dia. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan data yang kita punya gitu. Kalau datanya memang mau melihat tren, mau lihat timeline, maka gunakan yang lain. Oke, seperti ini. Kita tinggal delete saja. Oke, jadi kita perbesar saja. Nah, kemudian kita pilih ya, supaya ada garis merah ini, supaya ada garis merahnya, kita klik lagi yang ini, di chart design, pilih add chart element, kemudian di sini ada trend line. Nah, kita pilih yang linear. Oke, jadi ada garis dia nanti seperti ini. Garis yang membantu kita bahwasanya ternyata ini datanya itu menurun terus. Menurun. Ini ada teman kalian yang join lagi. Oke. Nah, jadi diklik saja, kemudian add chart element, lalu pilih trend line yang linear. Yang linear. Oke. Jadi chart ini ada ininya juga ya, ada ketentuannya juga ya, kapan mesti kita gunakan. Kapan mesti kita gunakan line, kapan mesti kita gunakan bar gitu. Oke. Nah, kalau di statistik kan biasa kita gunakan bubble chart gitu. Bagi yang sudah ngambil statistik ya. Nah, bubble chart yang scatter dan bubble chart ini. Kalau untuk yang di statistik biasanya seperti ini. Oke.
Nah, ini warnanya bisa kita ubah ya, biar nggak sama warna biru, kita ganti jadi merah. Jadi diklik saja yang trend line-nya, klik 2 kali, sehingga muncul format trend line. Nanti klik yang tanda ember ini. Kemudian color-nya kita ganti warna merah. Lalu kita bisa ganti juga nih ketebalannya. Misalnya jadi 3. Dash type-nya juga bisa nih kita ganti ya, untuk garis-garisnya. Disesuaikan saja, tapi umumnya sih ya tanda titik-titik ini. Nah, seperti itu. Nah, yang lain nanti kalian bisa coba-coba gitu. Misalnya gradient line ini warna garisnya. Nah, yang lainnya itu bisa diuji coba sendiri. Oke, di sini kita pakai solid line, kita buat warnanya merah, dan di sini kita bisa buat width-nya itu 3. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat garis trendnya ternyata menurun. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menampilkan datanya dalam bentuk misalnya seperti ini ya, ribuan. Nah, ribuan, padahal ini dalam jutaan. Jadi kan bisa juga ada juga data grafik seperti itu. Nah, di sini kan ribuan nih dibuat. Tapi ada keterangan, bisa aja kita buat keterangannya itu di bawahnya misalkan dalam jutaan. Maksudnya dalam jutaan ini di sini itu artinya kalau 1.250.000 berarti 1.250.000. Nah, kilometer persegi untuk luas tanahnya. So, kalau misalnya nggak pingin menampilkan label yang terlalu besar seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal klik lagi 2 kali, tapi mesti di sumbu X-nya, di axis yang sumbu X. Nah, jadi kita klik 2 kali di sini. Nah, kemudian kita bisa pilih nih display units-nya menjadi 1000. Nah, jadi dia dalam ribuan. Lalu kita bisa pilih nih, yang paling kecil itu jangan 0, tapi mulai dari 800. Karena kita lihat datanya itu, yang 0 nggak ada luas tanahnya. Luas hutan ya maksudnya. Jadi kita mulai dari 800, dari 800.000. Nah, seperti itu. Oke, nah. Karena ngapain kita buat dari 0, toh datanya dari 900. Jadi kita bisa buat dari yang bawahnya. Boleh dari 900, tapi sebaiknya dari 800 saja. Supaya ada space di bawahnya ini, yang ini. Tapi kalau pingin jadi 900 juga nggak apa-apa. Jadi klik 2 kali yang ini. Kita pilih yang bagian axis option ya, yang di sini ya. Axis option, kita ganti jadi 900, ya juga nggak masalah. Nah, yang penting jangan dari 0 ya. Karena terlalu jauh jaraknya. Kalau ini jadinya terlalu dekat ke sini, mepet dia. Oke. Memang bagusnya sih 800 ya, biar ada space juga di bawahnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai sini. Oke. Kita bisa buat ini. Keterangannya juga kita bisa buat ya. Luas tanah itu dalam jutaan. Oke, clear untuk yang trend line. Nah, sampai sini ada yang kendala atau ada yang mau ditanyakan? Atau mau diulangi lagi di bagian ini? Bisa ya? Kalau mau di bagian ini, di trend line ini kita ulangi, ya kita ulangi. Oke. Rian gimana, aman? Aman, Pak, aman. Oke. Pak, ulang dikit, Pak. Ya, gimana? Ulang dikit, Pak. Oke. Dikit itu yang mana nih? Yang trend line ini? Betul, Pak, betul. Oke, sip. Ini saya delete dulu ya untuk yang trend line. Oke.
Nah, di sini kita mau lihat trennya nih, tren data kita itu apakah luas luas hutan di Indonesia, trennya itu meningkat atau menurun. Nah, kalau dari data ini kita lihat bahwasanya ini negatif ya, atau menurun. Jadi kita tinggal blok ini, tabelnya, di Ruhul tinggal blok, atau Ctrl A saja kalau mau cepat. Kemudian insert, lalu pilih yang simbol ini. Nah, pilih yang lain. Boleh diklik yang ini, pilih yang ini, atau boleh juga diklik yang tanda panah kecil ini, kemudian dipilih menu All Chart, lalu pilih yang lain. Kemudian kita OK. Oke, kita tempatkan di bawah. Karena dia minta hasil outputnya seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal perbesar saja. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan nih trennya supaya mempermudah kita, ada garis yang trennya itu apakah menurun atau menaik sesuai dengan data kita. Jadi kita tinggal klik saja di chartnya. Sini klik. Nanti muncul menu chart design. Lalu pilih add chart element. Pilih trend line. Dan kita pilih yang linear. Nah, jadi muncul dia garisnya seperti ini. Nah, garis ini karena defaultnya warna biru, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Jadi klik 2 kali di garisnya hingga muncul format trend line. Lalu kita klik yang tanda chat ini ya, chat ini. Kemudian colornya kita ganti menjadi warna merah. Nah, terserah warna apa saja. Tapi kalau mau sama di goldnya itu warna merah. Di sini width-nya itu bisa ditinggikan supaya tampilannya ini lebih besar garisnya. Tapi kalau mau sama seperti output ya udah kita biarkan saja default seperti ini. Oke, ini kita bisa close saja. Oke, udah. Nah, kemudian karena ini kan data kita dari 900.000 ya, luas hutannya. Jadi yang 0 sampai 800 ini kan nggak kepake. Maka di sini kita bisa klik 2 kali. Nanti muncul access option di bagian ini. Kita mulai saja minimumnya dari 900 atau 800. Nah, kalau 900 itu nanti mentok kali ke bawah, jadi mulainya dari 800 saja. Bisa saja nanti hutan Indonesia makin lama makin ke 800 kan, di tahun 2022, 2023 gitu. Oke, ini kita udah klik ini, ya sudah. Kita klik di sembarang aja, udah. Nanti dia akan mulai dari, datanya itu mulai dari yang 800.000. Oke, kalau misalnya nggak mau buat ini dalam bentuk jutaan, maka display unitnya kita bisa ganti menjadi 1000. Ini sesuai dengan cache ya, cache yang ada di dalam Excel ini. Oke, gimana Ruhul? Oke Pak, udah Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut di multiple chart. Nah, multiple chart itu outputnya seperti ini. Jadi ini cukup mudah ya. Kalau sudah seperti ini, ada yang horizontal, kemudian ada yang vertikal. Jadi ada data vertikal, ada yang horizontal. Ini disebut apa yang kalau tabelnya seperti ini? Ada yang masih ingat nggak pertemuan yang lalu? Pivot table, Pak. Ya, pivot table, tapi dia namanya apa tuh? Chart, Pak. Chart, grafiknya chart. Nama tabelnya itu adalah cross tabulation, di mana ada terdiri dari yang horizontalnya ada, yang ini, dan vertikal ada. Jadi di pivot table kan kalau kita centang kan seperti itu. Ini sebetulnya yang dari trend line, data label, kalau mau buat pivot table juga sama ya, sama.
Cuman di sini kita nggak uji coba pivot table-nya lagi, supaya lebih cepat ya memahami tentang chart ini. Oke, di sini kita tinggal blok saja. Kemudian ini cukup mudah ya. Karena tabelnya ini adalah tabel cross tabulation atau konjungsi, maka kita tinggal pilih insert, lalu pilih yang, nah kita pilih yang ini. Udah clear. Udah. Udah sama kan outputnya? Tinggal kita tambahkan saja label kalau pingin. Udah. Oke. Kalau line juga bisa ya, karena di sini melihat tren ya, tren. Jadi kita bisa menggunakan line juga. Jadi kita bisa menggunakan line ini. Saya belum blok ini. Oke, inside, kemudian yang line. Nah, kita bisa lihat nih trennya. Oke. Nah, ini ya seperti ini. Oke. Nah, trennya gimana sih bacanya? Misalnya di April Suzuki itu menurun. Nah, kenapa? Nah, ini yang mesti kita diskusikan. Nah, seperti itu ya kalau di dalam suatu misalnya perusahaan. Misalnya ini kan anomali nih. Nah, di Januari penjualan Toyota itu tinggi sampai 43. Tapi kenapa di Februari dia jadinya jadi 10? Nah, itu mesti didiskusikan. Apakah di bulan Januari Toyota itu banyak promo, di Februari enggak, sehingga Februari menurun? Nah, itu yang mesti didiskusikan. Dari data yang kita olah sekarang ini menjadi informasi. Kita juga bisa membandingkan nih di sini. Di Januari itu penjualannya itu hanya 43, cukup tinggi, tapi di Februari 10. Kenapa gitu? Jadi bacanya seperti itu ya. Jadi yang data-data yang anomali, yang aneh gitu, itu mesti kita diskusikan. Nah, jadi bisa saja kita prediksi di berikutnya itu di kira-kira di Juni atau di Juli atau di tahun depan dengan grafik seperti ini itu gimana kondisinya, itu bisa diprediksi. Nah, bagian dari prediksi ini adalah itu bagian dari data science yang ada juga mata kuliahnya di UIN. Kalau di pengolahan data elektrik itu kita menganalisis data untuk ngambil keputusan saja. Jadi misalnya kita lihat nih yang anomali. Nah, di bulan Maret itu Nissan ini jatuh nih. Hanya 13 unit terjual. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang mesti kita diskusikan, kemudian kita ambil keputusannya. Supaya nanti di bulan berikutnya dia bisa naik. Nah, misalnya dengan meningkatkan promo, dengan meningkatkan iklan, atau segala macam. Nah, dari data inilah yang kita bisa tahu. Tapi untuk memprediksi, misal tahun depan gimana ininya, dengan data seperti ini, tahun depan itu gimana sih penjualan kita, itu bisa di data science. Oke, nah sampai di sini untuk yang data label, trend line, dan multiple chart itu sudah selesai. Nah, kita masih ada 3 lagi nih. Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya akan presensi dulu ya. Saya akan presensi dulu. Muhammad Faridi. Ada? Ramadi Alfitra. Ramadi ada? Oke. M. Fata Zikrillah. M. Fata. Oke.
Nazwa Fitriani. Sakit dia, Pak. Oke. Fahri Husaini. Hadir, Pak. Gimana Fahri, bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Kumala Hayati Yahika. Hadir, Pak. Oke, gimana Kumala? Udah bisa atau masih nyoba nih? Insya Allah, Pak. Saya nyoba. Oke, sip. Yuliani Irmawati Ujung. Ada? Kayaknya tadi ada deh. Oke, nanti kita tunggu saja. Alfisa Ramadana. Alfisa Ramadana. Nurul A'la. Hadir, Nurul Pak. A'la. Oke. Bisa Nurul? Bisa, Pak. Oke, Indah Mayana Siregar. Hadir, Pak. Oke, gimana Indah? Lagi coba, Pak. Oke. Hafiz Azkia. Hadir, Pak. Nah, gimana nih Hafiz? Sejauh ini gimana, aman? Insya Allah aman, Pak. Oke. Muhammad Lutfi. Ada Muhammad Lutfi? Tadi kayaknya ada. Oke, Raisatul Adila. Raisatul Adila. Dinda Aldian Kaira. Hadir, Pak. Oke, gimana uji cobanya Dinda? Lagi dicoba ini, Pak. Oke. Raidil Ansor. Sakit ya, Pak? Sakit. Rian Tadaya. Hadir, Pak. Gimana Rian, aman? Di bagian trade line 2, Pak, saya telat. Oke. Oke, tapi kita lanjutkan dulu ya. Ikram Rafiki. Ikram Rafiki ada. Alwin Rizki. Hadir, Pak. Oke. Ruhul Mahfud. Alwin aman ya, Win ya? Sorry, lupa nanya nih. Lagi coba, Pak. Oke. Ruhul Mahfud. Hadir, Pak. Gimana Ruhul? Aman, Pak, aman. Aman ya. Hatim Abdul Fattah. Hatim ada? Oke, Hayatun Rida. Hadir, Pak. Gimana Hayatun? Aman? Aman, Pak. Oke, Anissa. Hadir, Pak. Gimana Anissa? Lagi coba-coba, Pak. Oke. Haikal Faiz. Hadir, Pak. Oke, bisa Haikal? Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah. Aklima. Hadir, Pak. Nah, gimana Aklima? Lagi coba-coba nih, Pak. Oke, Emreza Falevi. Hadir, Pak. Oke, gimana Emreza? Aman, Pak, aman. Aman ya. Furkan Fadisha. Hadir, Pak. Gimana Furkan? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya. Oke. Pak, Alfisya Ramadana hadir, Pak. Alfisya Ramadana. Ya, oke. Bisa uji cobanya? Insya Allah bisa nih, Pak. Oke. Tadi saya sudah panggil nih. Mungkin nggak kedengarannya. Ke kamar mandi tadi, Pak. Oke, sip. Oke. Baik. Oke, nanti jangan lupa ya yang berarti yang di-upload hari ini untuk percobaan kita ada yang sesi yang lalu ya, di pertemuan yang lalu. Silakan di-upload untuk mini dashboardnya. Mini dashboardnya tampilannya seperti ini ya. Sudah lengkap seperti ini, ada interaktifnya juga. Kemudian yang file yang saat ini kita uji coba yang pertemuan 7. Oke, kita lanjutkan ke secondary axis. Jadi axis ini sumbu. Di sini nggak ada spoilernya nih ya.
spoiler untuk ini. Tabelnya jadi gimana. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini kita coba. Oke. Oke, di sini ada ingin melihat loyalitas member membeli produk pada tahun 2023. Jadi di sini ada di Januari ada unit terjual, ada suatu barang ya, produk terjual 351 unit. Dengan persentase yang beli itu adalah member dari toko, misalnya member dari perusahaan ini. Oke, kita langsung saja ya, Ctrl A, kita buat chartnya, insert. Kemudian di sini karena kuantitas, kita bisa pakai yang bar ini. Oke, tujuannya ini ngikut ya. Oke, kita blok saja yang ini ya. Oke, yang tujuan ini nggak usah, biar nggak ngikut ya. Oke, yang di sini. Nah. Oke. Di sini sudah ada unit terjual, tapi persentasenya itu belum terlihat. Oke, coba saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Di sini kita menggabungkan ya, menggabungkan antara unit terjual dengan persentase. Jadi insert, diklik yang ini ya. Diklik yang alt chart. Di sini sebetulnya ada rekomendasinya ya. Jadi, nah hasilnya seperti ini. Jadi rekomendasi chart, kalau misalnya kita oke kan jadinya seperti ini. Tapi gimana sih kalau kita buatnya itu nggak dari rekomendasi, maka kita bisa pilih alt chart ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jangan dipilih yang ini ya, sorry. Karena ini digabung ternyata. Jadi kita pilih yang, kita blok dulu yang ini. Kemudian kita pilih tanda panah kecil ini. Lalu kita pilih alt chart. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya yang ini, alt chart. Kemudian kita pilih yang combo. Nah, yang combo. Kita pilih yang bawah yang combo. Persentase pembeliannya itu adalah line ya. Kita pilih yang line ini. Defaultnya memang line. Kemudian dia sebagai apa? Dia sebagai sumbu yang kedua. Secondary axis. Kita centang dia. Nah, jadinya sama sih seperti yang recommended tadi. Jadi kita pilih combo, kemudian yang ini adalah secondary axis-nya kita centang, lalu oke. Nah, jadi seperti ini. Kita delete. Oke, cara bacanya kalau misalnya ada chart atau diagram seperti ini. Nah, yang unit terjual itu sumbu X-nya yang sebelah kiri, yang ini. Yang persentase itu yang sebelah kanan. Ini kalau kita buat label mungkin agak berantakan jadinya. Nah, agak berantakan. Oke. Oke, ini kita bisa baca ya. Kita bisa baca di mana data-data yang anomali. Nah, misalnya seperti ini. Di Februari, kenapa jumlah member yang beli itu sedikit, padahal unit yang terjual banyak? Nah, itu menjadi pembahasan. Oke. Nah, atau di bagian ini, di bagian yang Agustus, unit terjual banyak, yang beli itu member rata-rata. 85%-nya itu member yang beli di bagian Agustus ini ya. Nah, kenapa? Nah, bisa jadi ya setelah kita diskusikan dengan tim, ternyata pada bulan Agustus ada promo khusus member. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ternyata kalau misalnya kita promonya khusus member, ternyata pembeliannya meningkat. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Nah, itu yang kita lihat kondisinya di lapangan. Tapi di bulan Oktober, ini menarik lagi nih. Unit terjualnya itu hanya sedikit ya, hanya 166. Tapi yang beli itu semua member. Nah, ada apa di sini? Nah, itu yang mesti dilihat.
kemudian setelah itu di November itu meningkat lagi. Nah, mungkin ada strategi yang kita terapkan ya. Nah, meningkat lagi, tapi member yang beli itu sedikit. Nah, ini juga menjadi anomali. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti kita diskusikan. Nah, kenapa sih bisa menjadi seperti itu? Oke, nah itu fungsinya untuk yang secondary axis. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke. Nah, kalau ada kendala dalam membuat secondary axis, silakan disampaikan saja ya. Jadi cukup dipilih combo tadi. Jadi di blok, kemudian kita pilih insert, dan dipilih bagian yang kecil ini, pilih yang alt chart dan combo. Tapi kalau secondary axis-nya dicentang ya. Tapi kalau misalnya memang sudah paham, oh ternyata dia dari combo dan ini di secondary axis, silakan diklik saja langsung recommended chart ini. Oke, nah selanjutnya tinggal 2 lagi nih. Oke, di sini kita mau buat target nih, berapa brand yang penjualannya sudah memenuhi target. Oke, kita tinggal sama seperti tadi ya, kita blok, kemudian kita pilih combo. Alt chart, kemudian kita pilih combo. Nah, tapi kali ini targetnya nggak usah diberi secondary axis, kita langsung oke saja, nggak perlu secondary axis. Nah, oke. Di sini chart titelnya saya hapus. Karena kita bisa pakai ini ya, bisa pakai shape seperti ini. Jadi kita bisa pakai shape seperti ini. Ini kita bisa merge-kan. Kemudian kita bisa pilih warna kuning, misalnya kita kalau mau buat judulnya ya, jadi judulnya kalau mau buat itu bisa di luar dari chartnya. Oke. Ini karena saya masuk dari E nih, harusnya dari F tadi. Oke, nah kita buat ini ya, untuk targetnya. Oke, untuk targetnya itu kita bisa kasih label. Jadi kita bisa kasih label seperti ini. Jadi centang saja data labelnya. Oke, tapi yang label ini tuh agak tabrak dia sini. Oke, kita Ctrl Z dulu. Kita buat labelnya satu persatu saja. Yang ini dulu ya, yang blok ini. Atau yang garis ini dulu, yang line, yang target. Kita klik seperti ini. Kemudian chart design. Lalu add chart element. Lalu kita pilih data table. Data label. Data label. Kita pilih yang center. Kita pilih yang center. Oke, nah seperti ini. Lalu kalau sudah muncul angkanya, silakan diklik 2 kali angkanya. Sampai muncul format data label. Kemudian dipilih yang tanda ember ini. Pilih solid fill, kemudian kita pilih, nah warnanya sudah menyesuaikan yang ini. Nah gitu aja. Kita modifikasinya seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Nah kita buat label dulu untuk yang ini ya, biar kalau misalnya kita buat yang ini tadi, itu tabrak dia labelnya, jadi jelek. Jadi kita buat satu-satu, pertama yang ini. Kemudian diklik dulu line-nya, kemudian chart design, lalu add chart element, kita pilih yang bagian data label, lalu kita pilih yang bagian center saja, yang ini.
Oke. Oke, kita klik sembarang lagi. Nah, setelah angkanya muncul, diklik angkanya, klik 2 kali ya. Diklik 2 kali sampai ada kotak ini semua seperti ini. Lalu dipilih tanda ember ini, fill-nya kita pilih solid fill. Nah, kemudian color-nya itu, nah kalau saya biar saja seperti ini. Biar warnanya sama nih dengan yang lainnya. Oke. Nah, seperti itu. Untuk yang ini, yang kolomnya, itu juga sama ya. Jadi kita klik saja kolomnya. Jadi klik kolomnya, kemudian chat design. Di chat desainnya kita tampilkan labelnya. Kita pilih yang... oh, sorry, ini saya cuma satu. Oke, yang ini. Data label. Nah, kita pilih yang ini ya, inside end. Dia di dalam, nggak di luar. Jangan yang outside end, nanti tabrak dia seperti ini. Kita pilih inside end. Oke, setelah muncul angkanya, kita klik lagi. Klik 2 kali, nanti muncul yang ini. Kemudian klik lagi angkanya ya. Biar semuanya ada gitu. Nah, biar semuanya itu, dia itu terblok. Kemudian solid fill lagi, colornya itu saya ganti misalnya menjadi warna biru ini, atau nah seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya ada target ya, ada target. Jadi yang line ini itu adalah targetnya. Yang line ini adalah targetnya. Target itu kita bisa lihat ya warna yang oke, terputus ternyata. Oke, mohon maaf keputus jaringannya. Oke, ada yang bisa bantu tadi sampai mana? Saya share lagi nih. Oke, tadi sampai mana ya? Kalian yang udah kalian buat, udah tampil label belum? Chart design Pak, di bagian data label di center. Data label yang untuk kolom atau untuk yang lain? Jumlah terjual atau target? Pak, dua yang garis oranye tuh Pak. Dua-duanya belum. Oke, sip. Kita ulangi lagi. Sorry, ini jaringannya ini tadi. Oke, nah, jadi kita pingin tahu nih ya target kita, targetnya berapa dan jumlah terjual berapa. Misalnya seperti ini ya, Honda ini targetnya itu adalah 133, harus terjual. Nah, di sini ternyata Honda sudah terjual 208, maka sudah mencapai target. Mitsubishi sudah mencapai target belum? Belum, karena yang terjual itu 163, sementara targetnya adalah 174. Nah, gitu. Ya, dari sini kita bisa nengok langsung ya, kalau arahkan kursor. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tambahkan label. Nah, makanya kita tambahkan label, kita klik yang lainnya, kemudian chart design, kemudian add chart element, lalu data label. Kita pilih center. Oke, hingga tampil dia angka-angka yang ada di garis ini. Kemudian angkanya ini kita klik. Nah, nanti ada semacam ini ya. Oke, angkanya kita klik. Klik 2 kali. Klik 2 kali.
Nah, kemudian diklik di angka lagi ya, di angkanya. Di bagian fill ini. Ini nggak mau dia nih. Oke, saya coba ulangi. Di angkanya ini kita klik. Oke, di sini bisa format nggak ya? Oke, di sini solid file-nya kita buat. Tapi ini jadinya cuma satu jadinya nih. Oke, kalian bisa klik semua nggak? Di angkanya. Harusnya sih muncul semua sih ini. Nah, seperti ini. Harusnya seperti itu. Nah, yang ini. Oke, muncul nggak seperti ini? Jadi ada kotak-kotaknya nih di dalam setiap angkanya. Nggak cuma satu angka ya, tapi semuanya. Ada nggak muncul? Muncul Pak, muncul. Oke. Kemudian pilih yang fill dan pilih solid fill. Nah, warnanya kita ganti orange saja. Ini warna untuk target. Ini warna untuk target. Oke, kita close. Lakukan hal yang sama untuk yang bar kolomnya. Jadi diklik bar kolomnya, kemudian add chart element, lalu data label, kita pilih yang inside end. Nah, inside end. Nah, kalau sudah muncul angka seperti ini, kita klik lagi. Jadi saya kadang nggak muncul ya. Oke. Kalau kalian muncul semua, langsung saja ya. Langsung saja diganti field-nya itu menjadi warna yang sesuai. Oke. Nah, ini sudah mau dia. Ini satu. Oke. Oke, kita ganti warnanya menjadi misal warna biru saja. Oke, biru yang ini deh. Biar nyatu sama ini dia. Nah, yang gini. Oke. Nah, cukup seperti itu saja ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya yang penjualan Honda itu sudah mencapai target. Karena targetnya itu 133, sementara penjualan 208. Nah, untuk yang Mitsubishi ini belum mencapai target. Karena targetnya adalah 174. Sementara jumlah terjual adalah 163. Nissan juga seperti itu, nggak mencapai target. Suzuki juga, Toyota juga. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memvisualisasikan data yang di tabel ini. Oke, dengan penambahan label yang kita beri warna seperti ini. Jadi di bagian ini, ya di bagian format label ini, itu kalian bisa ini ya, bisa explore lebih jauh. Nah, tentang ini, field-nya, bordernya juga ada nih. Kalau mau dibuat apa kotak gitu bordernya, nah, ini juga bisa ditambahkan. Oke, untuk target customize itu sudah selesai. Jadi ini sama seperti secondary axis, dia juga kita pakai combo, di mana menggabungkan antara chart line dengan chart kolom. Tapi yang chart lainnya kita nggak menjadikan dia secondary axis. Oke, yang terakhir adalah map chart. Nah, map chart ini adalah fitur yang ada di Excel 2016 ke atas. Bagi yang 2016 ke bawah itu nggak bisa ini. Jadi di sini kita mau buat semacam chart grafik, tapi dia itu diagramnya itu dalam bentuk peta. Nah, petanya hanya bisa provinsi. Jadi kita lihat di sini catatan penting dalam map chart, pastikan angka sudah terformat sebagai number. Jadi kalau kita klik di sini,
Nah, di sini formatnya itu adalah number. Nah, pastikan nih ya, jangan teks. Kemudian harus ada koneksi internet. Nah, harus ada koneksi internet. Lalu untuk sementara saat ini hanya tersedia skala provinsi. Untuk kabupaten, desa, jalan itu belum bisa. Oke, jadi di sini ada 3 task ya, ada 3 perintah. Nah, di sini kita cuman mau mencontohkan map saja ya. Jadi kita tinggal klik Ctrl A, kemudian di bagian insert, lalu kita pilih map yang ini. Nah, kemudian kita pilih yang fillet map ini. Nah, lalu kita tunggu. Kita tunggu sampai dengan terbentuk seperti ini. Dia menyesuaikan. Kalau misalnya kalian baru pertama kali, itu biasanya ada pilihan, kalau nggak salah saya disuruh accept dulu ya. Kalau nggak salah saya seperti itu. Oke, ini peta. Nah, yang paling hitam itu berarti angkanya itu paling tinggi. Nah, misalnya seperti ini ya. Yang di sini ya, itu jumlah Kalimantan Tengah itu sebanyak 4.875. Dia tinggi, makin tinggi penjualan, makin hitam warnanya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nggak muncul nih, maka coba diklik 2 kali, di sini. Sorry. Ada yang nggak muncul nggak? Muncul semua? Gimana, muncul semua petanya? Ulang Pak, kayak mana cara ambil petanya tuh? Oh, belum ini. Belum. Oke, saya delete lagi ya petanya. Ini Excel saya lagi agak nge-lag dia nih. Nggak mau ke delete. Oke, ini saya Ctrl A, kemudian di insert dan dipilih yang map. Jadi di bagian kelompok chart ini ada map sini. Kita tinggal klik saja. Nah, pilih fillet mapnya yang ini. Nah, kalau ada tulisan pilih accept, ya tinggal klik saja accept-nya. Tapi harus ini ya, harus connect internet. Ya pasti kalian connect ya kan. Oke, bisa? Gimana? Ada yang bisa? Bisa, Pak. Oke, yang lain gimana? Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke, ini bisa kalian ganti-ganti juga nih ya warna-warnanya. Oke. Nah, di sini makin besar, makin gelap itu makin ini ya, makin banyak penjualannya. Nah, seperti itu map chartnya.
Oke, kalau misalnya nggak terlihat, maka coba diklik 2 kali, diklik aja salah satu yang ini, salah satu misalnya yang dalam kotak ini ya, yang ada warnanya, diklik aja. Nah, diklik saja, nanti map areanya pilih only region with data. Kalau misalnya nggak terlihat. Maksudnya nggak terlihat itu bukan peta Indonesia, padahal kita provinsinya Indonesia, tapi yang ditampilkan itu adalah peta dunia, nggak kebaca dia. Maka tinggal klik 2 kali saja di bagian peta dunianya ya, di bagian yang ada warnanya, nanti pilih map areanya only region with data. Kalau dia itu otomatisnya nggak bisa, tapi kalau bisa otomatis ya silakan. Kalau only region with data berarti dia sesuai dengan data yang ini saja. Nah, makanya yang abu-abu tadi nggak ada dia. Jadi kalau automatic kan ada yang lain nih. Nah, yang lain. Padahal yang lain ini nggak ada datanya. Jadi kalau mau lebih akurat pilih only region with data. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa juga labelnya, tapi ini labelnya masih kecil ya. Nah, seperti ini. Ini pun nggak bisa diperbesar. Oke, ini yang untuk yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita cuman ada data di Sumatera saja, maka yang tampil itu mapnya hanya di Sumatera. Jadi bisa dicoba ya, dicoba lagi, insert, kemudian map, kemudian field mapnya. Nah, yang tampil itu adalah di Sumatera saja. Karena yang lain ini nggak kita butuhkan, maka kita klik 2 kali di Sumatera ini ya, klik 2 kali. Map areanya kita pilih only region with data. Nah, seperti itu. Jadi lebih akurat dia. Oke. Nah, makin dia warnanya makin gelap dia ya. Gimana? Bisa diulang, Pak? Bisa. Oke, ini saya delete dulu. Ini karena connect internet, delete-nya pun agak lama. Oke. Nah, yang task 2 ini Ctrl A lagi, kemudian insert map, fillet map. Karena ini fiturnya itu fitur ini ya, GIS ya, Geographical Information System. Jadi mungkin di Excel masih dalam tahap pengembangan juga ya. Nah, di sini kan dia membaca Indonesia nih. Nah, padahal yang lain itu, yang abu-abu ini, berarti kan unit penjualannya nggak ada nih. Nah, maka kita bisa seleksi bahwasannya hanya Sumatera saja yang kita ambil. Maka kita klik 2 kali di yang berwarna biru ini, yang di Sumateranya. Map areanya jangan kita pilih otomatis. Karena kalau otomatis saat ini Excel membacanya itu seluruh Indonesia. Padahal data yang kita punya hanya di provinsi. Jadi map areanya kita pilih only region with data. Nah, sehingga dia hanya ada di Pulau Sumatera saja. Labelnya kita bisa pilih base fit only atau show all, tapi show all itu dia kecil-kecil seperti ini dan nggak bisa kita perkecil lagi tulisannya atau perbesar gitu. Jadi kita pilih base fit only pun boleh atau nggak usah ada label. Oke, seperti itu. Ya, kita bisa arahkan kursor aja kalau mau lihatnya. Atau kita bisa combine dengan chart yang table. Jadi kita combine dengan chart. Coba kita chat. Nah, yang ini bisa. Atau yang ini bisa. Nah, jadi kita combine ya. Nah. Oke, di sini kita tambahkan label. Oke. Oke, nah bisa kita combine seperti ini. Oke, di Aceh itu unit terjualnya tinggi, jadi warnanya gelap. Di Sumatera Barat juga yang ini ya, Sumatera Barat. Kemudian di Bengkulu. Nah, di Bengkulu 3.300, dia nggak terlalu gelap. Jadi di sini ya, makin gelap itu makin unit terjualnya makin tinggi. Nah, seperti itu. Bisa, Haikal? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya di bawah ini ya, kalau misalnya ini kita uji coba nih, bukan provinsi ya,
tapi kabupaten, maka dia nggak bisa nampil. Tampilnya seperti ini nanti. Karena untuk saat ini masih belum bisa. Jadi kita coba ya mapnya, insert map, fillet map, jadi nggak nampil ya. Nah, seperti itu. Oke, nah. Oke. Nah, sampai sini untuk pertemuan data visualisasi sudah selesai. Jadi cuman gini aja ya. Kita mengenal chart-chart yang sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun waktu pelajaran pivot table kemarin atau di dalam chart ini itu ada banyak pilihan. Ada banyak sekali pilihan ya. Nah, tapi kita untuk pembelajaran ini kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saja. Nah, ini ada banyak nih, ada waterfall, ada stok. Nah, ini stok ini kayak candle ya. Nanti coba saya kirim PDF, tree map juga nih. Ada PDF kapan bar-bar ini mesti kita gunakan atau chart ini mesti kita gunakan. Oke, saya kirim ke grup nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Pak, saya ingin bertanya terkait final apakah online atau offline, Pak? Nanti finalnya kan project, jadi dikerjakannya itu di rumah. Karena kalau misalnya kita buatnya itu di kelas cuma 2 jam itu nggak ini nanti nggak bakal kelar gitu. Jadi nanti kalian itu disuruh buat dashboard interaktif seperti yang pertemuan 6 tadi dengan chart-chart seperti yang di pertemuan sekarang ini. Oke, ada lagi? Pak, saya nomor 2 yang di bagian trade line belum, Pak. Yo, ini bagian trade line. Yang tahun luas. Nanti tulisannya jadi pagar-pagar, Pak. Oh, yang ini. Iya, Pak. Oh, yang pagar-pagar itu karena ininya kecil gitu. Ininya kecil, maka jadi pagar dia. Maka kita bisa buat ini ya. Kita Ctrl A misalkan. Kita bisa fitkan ini ukurannya di home, kemudian format, auto fit column width. Nah, seperti itu aja sih. Di home, di sini, di format auto fit. Supaya kolomnya itu dia memang sesuai ukurannya dengan angka atau value yang ditampilkan. Ini nggak ada hubungan dengan grafik ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan 10.20 juga, khawatir nanti ada dosen lain yang masuk juga kan, nanti mengganggu waktunya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanya atau kendala, silakan kita diskusikan di grup. Dan untuk file ini silakan di-upload segera ya di AddLink. Jadi ada 2 file, ingat ya, ada 2 file, yaitu file yang lalu, yang di sini, yang di sesi yang pertemuan yang lalu, di mana mini dashboardnya sekarang sudah lengkap seperti ini. Ada slicer juga ya. Kemudian data visualization-nya juga dikirim, yang file yang sekarang yang dicoba. Oke. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita di pengolahan data elektrik. Jadi ini ternyata sudah pertemuan akhir dan tidak terasa juga ya. Nah, saya juga mohon maaf ya karena nggak bisa mendampingi secara luring ya karena proses perpindahan kampus. Insya Allah nanti di bulan depan ya, insya Allah sudah tetap di UIN Araniri dan insya Allah nanti bisa sering bertemu tatap muka. Kalau misalnya ada mata kuliah yang saya ampu lagi untuk di kelas kalian. Oke, jadi itu saja ya untuk pertemuan kita di pengolahan data elektrik. Insya Allah pekan depan kita akan UAS ya final. Mudah-mudahan bisa ya semua ya.
Dan kalau ada kendala jangan segan-segan, nanti hubungi saja di grup atau di Japri boleh. Oke. Saya akhiri kelasnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.